Ferian. Welcome to our channel. Bersama saya Balgar Semada. Saya Francis. Saya Jessica Hamun. Saya Fiani. Saya Gendro Candu. Saya Tino Zakta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan video dari kami. Hello guys, kembali lagi di video kami kali ini bersama saya Jessica Hamun. Saya Balgar Semada. Saya Tino Zakta. Baik, jadi di video ini kami akan membahas mengenai latar belakang terjadinya masa reformasi, serta di sini juga kami akan menyampaikan tanggapan kami berupa apresiasi, kritikan, dan saran terhadap atau terkait dengan masa reformasi ini. Jadi sebelum kami memulai penjelasan video kami, pada awal video ini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya masa reformasi ini. Pemerintahan Orde Baru berkuasa atas Indonesia selama 32 tahun. Waktu yang sangat lama untuk suatu periode kepemimpinan. Awalnya, pemerintahan Orde Baru berhasil memberikan perkembangan yang pesat bagi pembangunan di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Orde Baru mulai muncul. Pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru tidak merata. Kondisi ini dapat dilihat dari kemiskinan pada daerah penyumbang terbesar devisa negara seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Kebijakan pemerintah masa Orde Baru ini yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi malah menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik. Pemerintahan pada masa Orde Baru tidak banyak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dampak-dampak negatif yang dirasakan masyarakat kemudian mendorong rakyat untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat mewujudkan keinginan tersebut melalui sebuah gerakan yang disebut Gerakan Reformasi. Gerakan reformasi ini diawali dari krisis moneter yang melanda di Thailand pada awal Juli 1997. Kemudian, krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang para negara kita, termasuk beberapa negara lain di Asia, seperti Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Nilai tukar rupiah pada waktu itu naik dari Rp2.500 per dolar menjadi Rp17.000 per dolar di bulan Januari tahun 1998. Dampak lain dari hal ini juga menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Keadaan juga semakin parah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa dalam skala besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksinya menuntut penurunan harga-harga barang pokok, penghapusan monopoli, dan KKN. Aksi mahasiswa juga menuntut Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Demonstrasi mahasiswa semakin meluas dan mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan pusat dan daerah. Setelah kami melihat latar belakang dari masa reformasi, disinilah kami menemukan alasan kami memilih masa reformasi. Karena yang pertama, kehidupan politik pada masa reformasi lebih terbuka. Kemudian rakyat sudah diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Hal ini tentunya sangat bagus, karena menurut kami, suara atau pendapat dari rakyat juga perlu didengarkan. Selain itu, alasan kami memilih masa reformasi, karena menurut kami, masa reformasi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Seperti yang kita lihat saja, struktur kekuasaan Indonesia sebelum reformasi, yaitu terpusatnya kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal. Namun, semua itu sudah direformasi, bahkan ada komisi-komisi tambahan, yaitu auxiliary agencies. Apakah itu komisi yudisial, komisi kejaksaan, komisi kepolisian, komisi Komnas HAM, dan segala macam komisi lainnya. Hal itu memperlihatkan bagaimana dalam konteks kelembagaan reformasi bisa kita lihat sekarang ini. Lembaga-lembaga reformasi dari segi institusinya makin lama semakin menjadi lebih kuat dari sisi hukum. Asalnya tidak ada orang yang
bisa kembali hukum dalam bidang ekonomi kita. Dalam bidang ekonomi, kita lihat parlementer, makroekonomi makin lama makin kuat. Bahkan hal ini kita baca di koran bahwa cadangan devisa kita sudah mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor real terus menerus. Kita jalankan pertumbuhan 6%. Inflasi makin lama makin kecil. Bunga kredit juga makin lama makin turun. Dari sisi reformasi, birokrasi juga akan terus kita jalankan, baik itu dalam konteks profesionalisme, birokrasi yang netral dalam politik juga, bagaimana birokrasi yang kesejahteraannya makin lama makin membaik. Masa reformasi juga baik mengubah banyak hal bagi kita. Yang pertama, mendorong kehidupan yang terbuka, dinamis dan demokratis. HAM semakin dilindungi, bahkan masyarakat juga diberi kebebasan pers yang luas. Untuk mendapatkan informasi, masyarakat juga diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, dalam bidang sosial, adanya otonomi daerah yang dimana kebenaran dan kewajiban dalam daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada masa reformasi. Otonomi daerah dilaksanakan dengan lebih demokratis dari masa sebelumnya, yaitu masa reformasi, jika dibandingkan dengan situasi penyelenggaraan pemerintah NKRI saat ini. Jadi, menurut kami, tidak jauh beda dengan sistem pemerintahan pada masa awal reformasi, di mana banyak peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah banyak memberi dampak positif bagi rakyat, terutama bagi rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu juga, pada masa pimpinan Presiden Joko Widodo, perekonomiannya bisa dibilang melaju kencang di tengah ancaman resesi di dunia. Pertumbuhan ekonomi domestik masih di atas 5% pada kuartal 1 2002. Ekonomi mampu tumbuh 5,01%. Karena seperti yang kita ketahui juga, kemajuan yang dialami bangsa Indonesia sekarang ini dipengaruhi oleh masa reformasi, sehingga kesimpulannya, jika masa reformasi dibandingkan dengan sistem pemerintahan NKRI saat ini, sebenarnya tidak jauh beda. Hanya pada masa sekarang ini ada beberapa kebijakan yang dirombak ulang atau diatur ulang oleh para pemerintah. Oke, baik teman-teman. Setelah teman-teman tadi mendengar pembahasan dari kami mengenai apa yang dimaksudkan dengan masa reformasi serta alasan kami memilih masa ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan tanggapan berupa apresiasi, kritik, dan saran dari kelompok kami. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kelompok kami di sini tuh memilih masa reformasi. Yang pertama, kami akan menyampaikan tanggapan berupa apresiasi kami terhadap masa reformasi ini. Masa reformasi atau sekarang ini tentunya sangat bagus. Karena apa teman-teman? Seperti yang kita ketahui saja, pada masa reformasi kita sebagai rakyat banyak mengambil bagian dalam negara kita ini. Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan pers bagi masyarakat. Di mana kebebasan pers di sini tuh digunakan sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan kita ini. Yang kedua, hak asasi manusia betul-betul dilindungi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia saat ini. Kemudian, sistem pemilu pada masa reformasi lebih demokratis. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang seiring dengan memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Puncaknya, pada 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Pada 2005, kepala daerah pun atau gubernur dan bupati atau wakil kota dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pada tingkat desa. Presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Kemudian, pada masa reformasi pula, rekrutmen politiknya bersifat terbuka. Hal ini teman-teman tentunya sangat bagus. Tentunya sangat bagus sekali karena di sini setiap masyarakat bisa mencalonkan dirinya sebagai pemimpin asalkan mengikuti catatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan bangsa Indonesia.
Jadi, masa reformasi, rekrutmen politik untuk pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Maka, intinya di sini ialah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, era reformasi juga sangat bagus karena sejak Indonesia beralih ke masa reformasi, hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, kebebasan pers, dan sebagainya. Nah, sekarang ini bila ada kasus pelanggaran hak, maka pelakunya akan dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Masa reformasi juga pantas disebut sebagai masa kemerdekaan bagi bangsa kita. Kami mengatakan demikian karena pada masa ini banyak perubahan yang mengarah kepada kemajuan negeri kita ini, serta banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan berguna bagi rakyat Indonesia. Pada masa sekarang ini, negara kita juga disebut sebagai negara hukum, yang bermaksud bahwa walaupun rakyat memegang kekuasaan tertinggi terhadap negara, namun di balik itu tetap dibatasi oleh adanya hukum. Indonesia adalah suatu negara yang memiliki dua sistem kedaulatan, yaitu sebagai negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum. Maksudnya di sini ialah bahwa rakyat juga tidak bisa bertindak sewenang-wenang, baik itu terhadap pemerintah maupun sesama rakyat. Karena apa teman-teman? Karena meskipun rakyat tadi punya kekuasaan tertinggi dalam negara ini, namun di balik itu juga ada batasan atau dengan kata lain ada aturan yang membatasi setiap perbuatan kita dalam suatu negara. Selanjutnya, tanggapan kritik dari kami mengenai masa reformasi yang berlangsung sampai sekarang, yaitu seperti yang kita lihat bahwa sekarang ini masih banyak tindakan pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satu contoh nyatanya yaitu pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua secara berencana oleh Ferdy Sambo. Kasus ini menandakan bahwa Ferdy Sambo telah melakukan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang ia lakukan termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Karena dia telah menghilangkan nyawa manusia di luar proses hukum atau yang disebut dengan extrajudicial killing. Kemudian di sini juga dia telah melanggar HAM, yakni dengan upaya menghalang-halangi proses hukum dengan merusak atau menghilangkan barang bukti, mengubah tempat kejadian perkara atau TKP. Dari kasus ini, jika dikaitkan dengan aturan yang berlaku pada masa reformasi kita sekarang ini, tentunya Ferdy Sambo sudah melanggar aturan. Sehingga menurut kami inilah yang perlu dirombak lagi pada masa reformasi sekarang ini. Kami harap pemerintah bisa menanggulangi terkait hal ini agar tidak terjadi lagi kasus pelanggaran HAM berat ataupun ringan ke depannya. Kemudian seperti yang kita dengar dan baca pada berita yang ada pada media sosial selama ini, kasus korupsi dan nepotisme masih ada sampai sekarang ini. Bahkan yang melakukan tindakan korupsi adalah pemerintah sendiri. Hal ini tentunya sangat memalukan karena di sini justru yang menjadi contoh bagi rakyat untuk melanggar hukum adalah justru orang yang mengatur adanya hukum. Hal ini sangat memalukan karena yang melakukan korupsi justru pemimpin negara kita. Hal ini tentunya juga menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin negara. Di sini juga menyebabkan timbulnya pertanyaan untuk apa adanya reformasi. Jika kita masih membuat hal yang sama seperti pada masa sebelum reformasi, sementara seperti yang kita lakukan saja bahwa reformasi ini bertujuan untuk mengubah negara ini menjadi lebih maju. Jika masih ada tindakan-tindakan seperti ini, maka percuma saja perjuangan para tokoh-tokoh pembela kita untuk beralih dari masa Orde Baru menuju reformasi. Saran dari kami terkait dengan permasalahan yang masih terjadi pada reformasi sekarang ini, kami harap pemerintah mengatur sanksi yang lebih tegas lagi ke depannya, agar setiap orang yang melakukan pelanggaran merasakan hal yang sama seperti yang telah dilakukan pada korban. Selain saran untuk pemerintah, kami juga berharap agar kita rakyat harus bisa menjadi pribadi yang taat terhadap aturan.
Karena jika kita menaati aturan, tentunya tidak akan ada pelecehan atau perselisihan antara kita. Kita sebagai masyarakat ataupun pemerintah harus berperan menjadi orang yang ikut aktif dalam berpartisipasi dalam membangun dan memajukan negara kita ini. Khususnya kita sebagai pelajar harus bisa menjadi pemuda-pemuda yang berprestasi, yang menjadi harapan bangsa untuk menata bangsa Indonesia ke depannya. Sekian penjelasan dari kami. Thank you for watching.